Hai guys, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Farah Abdika, kelas PGMI 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang Prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama adalah prinsip perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perhatian, maka pembelajaran yang diterima dari pendidik adalah sia-sia. Bahkan dalam kajian teori belajar terungkap bahwa tanpa adanya perhatian, tak mungkin terjadi belajar. Selain dari perhatian, motivasi juga mempunyai peranan yang urgent dalam kegiatan belajar. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Peserta didik yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi tertentu cenderung tertarik perhatiannya dan timbul motivasinya untuk mempelajari bidang studi tersebut. Yang kedua adalah prinsip keaktifan. Kecenderungan psikologi dewasa ini menganggap bahwa anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Dimyati dan Mujiono mengatakan bahwa belajar hanya dialami oleh peserta didik sehari. Peserta didik adalah penentu terjadinya atau tidak terjadi proses belajar. Hal ini menunjukkan bahwa belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak-anak aktif mengalami sendiri. Yang ketiga adalah prinsip keterlibatan langsung. Edgar Dale dalam Umar Hamalik mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dale mengatakan klasifikasi pengalaman menurut tingkat yang paling konkret ke yang paling abstrak yang dikenal dengan kerucut pengalaman atau count of experiences. Teori yang dikemukakan oleh Edgar Dale tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan langsung atau pengalaman setiap peserta didik itu bertingkat-tingkat, mulai dari yang abstrak ke yang konkret. Dalam proses pembelajaran, membutuhkan keterlibatan langsung peserta didik. Namun demikian, keterlibatan langsung secara fisik tidak menjamin keaktifan belajar. Untuk dapat melibatkan peserta didik secara fisik, mental, emosional, dan intelektual, maka pendidik hendaknya merancang pembelajaran secara sistematis, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran. Yang keempat adalah prinsip pengulangan. Pengulangan dalam kaitannya dengan pembelajaran adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang kali yang dilakukan peserta didik yang bertujuan untuk lebih memantapkan hasil pembelajarannya. Pemantapan diartikan sebagai usaha perbaikan dan sebagai usaha perluasan yang dilakukan melalui pengulangan-pengulangan. Pembelajaran yang efektif dilakukan dengan berulang kali sehingga peserta didik menjadi mengerti. Yang kelima adalah prinsip tantangan. Apabila pendidik menginginkan peserta didiknya berkembang dan selalu berusaha mencapai tujuan, maka pendidik harus memberikan tantangan dalam kegiatan pembelajaran. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat diwujudkan melalui bentuk kegiatan, bahan, dan alat pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan tersebut. Kurt Lewin dengan teori Medan Field teori mengemukakan bahwa peserta didik dalam situasi belajar berada dalam suatu medan atau lapangan psikologis. Dalam situasi belajar, peserta didik menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai tetapi selalu mendapat hambatan, yaitu mempelajari bahan ajar, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu dengan mempelajari bahan tersebut. Dan yang terakhir adalah prinsip balikan dan penguatan. Adalah teori belajar operan conditioning dari B.F. Skinner. Kunci dari teori ini adalah hukum efek Nyator Dike. Hubungan stimulus dan respon akan bertambah erat jika disertai perasaan senang atau puas, dan sebaliknya bisa lenyap jika disertai perasaan tidak senang. Artinya, jika suatu perbuatan itu menimbulkan efek baik, maka perbuatan itu cenderung diulangi. Sebaliknya, jika perbuatan itu menimbulkan efek negatif, maka cenderung untuk ditinggalkan atau tidak diulangi lagi. Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapat hasil yang baik. Apabila hasilnya baik, akan menjadi balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.